SOP yang berlaku serta mencegah kejadian serupa terjadi. Bahwa proses penegakan hukum ini tentunya bagian dari preemptive strike, yang mana para pelaku kita lakukan pengamanan, kita lakukan penahanan supaya mereka tidak melakukan atau mengulangi perbuatan lagi ke depan, setidaknya di masa kemarau ini, yang mana sangat sensitif apabila terjadi pembakaran, sangat sulit untuk dipadamkan terkait kurangnya sumber-sumber air di lapangan. Kami juga menegaskan akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut. Sekali lagi kami berkomitmen seluruh penyelidik dan penyidik di jajaran Polri bahwa kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut, sehingga diperoleh kepastian hukum untuk menjaga keselamatan masyarakat yang lain. Saya kira itu demikian kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut Tipiter Barreskrim Polri. Rekan-rekan, tadi ada gambar ya yang terkait dengan inovasi menyesuaikan dengan geografis di lapangan. Ini contohnya kendaraan kendaraan Polri itu roda 2 yang bisa menjangkau dalam bentuk jenis trail, kemudian dimodifikasi sebagai pemadam api karhutla, di mana alat pemadamnya itu bersifat mobile, portable ya, karena menyesuaikan dengan jangkauan yang akan dijangkau. Ada lagi ini juga jenis ATV 4 roda yang kecil, kemudian juga digunakan secara modifikasi untuk menjangkau sampai dengan ke seluruh daerah potensi-potensi kerawanan karhutlah. Ini sebagai satu wujud bahwasannya Polri berkomitmen dalam penanggulangan ini dengan segala infrastruktur dan kemudian bisa memitigasi karhutlah ini. Baik, itu rekan-rekan. Baik, terima kasih Pak Irhami. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman media. Sekali lagi silakan bertanya dan kemudian sama-sama kita untuk memberikan awareness, kesadaran pengetahuan kepada masyarakat, khususnya para masyarakat di daerah rentan kebakaran hutan dan lahan. Kami persilakan. 1, sebelah kanan saya, sebutkan nama dan medianya, nanti pertanyaannya ditujukan kepada siapa. 1 lagi, 2, 3. Segmen 1 ini saya ambil 3 dulu ya. Nanti mekanismenya bertanya langsung kami jawab, yang lainnya nanti baru dipertanyakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Sultan dari bisnis.com. Mau menanyakan ke Pak Irhami. Tadi kan ada sekitar 72 tersangka. Nah itu dia tadi alasannya itu membuka lahan untuk salah satunya penanaman sawit. Itu dia perorangan atau memang dia terafiliasi atau disuruh oleh perusahaan tertentu untuk membuka. Lalu mereka ini sejak kapan melakukan pembukaan lahan ini? Apakah memang sudah direncanakan atau secara insidental mereka tuh langsung membuka lahan gitu? Kemudian itu aja nih Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Sultan. Silakan untuk Direktur Tipiter untuk bisa menjawab. Dari gimana? Baik, Mas Sultan ya. Kami jawab langsung bahwa 72 tersangka tersebut sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi, memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan, kemudian melakukan pembakaran. Ini kan musim kemarau akibat El Nino yang sangat panjang dan sebagainya. Dia untuk mempermudah untuk pembukaan lahan tersebut biasanya sudah ditebang mereka mulai dari Riau, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng.
itu sudah 3 bulan atau 4 bulan lalu itu mereka sudah tebang, makanya di situ ada parang, ada alat-alat untuk melakukan penebangan kawasan lahan yang sudah terbuka sebenarnya. Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal. Yang paling mudah adalah dibakar. Selain itu, pasca pembakaran itu tanahnya menjadi lebih subur karena hasil pembakaran abu dan sebagainya itu bisa menjadi pupuk. Makanya ini menjadi favorit untuk mereka melakukan modus seperti ini. Akan tetapi kami tetap berkomitmen dengan integritas dan kemampuan yang ada kami, walaupun antara jumlah pembakaran dengan personil itu juga cukup timpang. Akan tetapi kami skala prioritas akan kami bagi untuk melakukan penegakan hukum, mengejar pelaku-pelaku baik individu ataupun korporasi yang terlibat. Sebagian besar pengakuannya masih individu, tetapi nanti akan kami lihat dari transaksi keuangannya. Apakah biaya itu biaya pribadi ataupun ada aliran-aliran dari korporasi yang menyuruh atau memerintahkan mereka untuk melakukan pembakaran. Kami tidak percaya apa pengakuan dia, tetapi fakta, bukti, transaksi ataupun evidence lain akan kami cari apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain ataupun korporasi yang memerintahkan pembukaan tersebut. Demikian, Mas. Pak, satu lagi maaf berikan. Jadi secara umum dari 72 tersangka ini itu rata-rata dampaknya terhadap perusahaan itu berapa hektar? Apakah tadi disampaikan itu 2 hektar rata-ratanya atau mungkin bisa lebih luas dari itu, Pak? Khususnya di Kalbar itu kan ada perda yang mengatakan boleh 2 hektar. Akan tetapi yang dibakar 2 hektar dampaknya bisa sampai kemana-mana, nggak bisa dikendalikan. Kondisi kemarau panjang El Nino seperti ini, air tidak ada, kemudian kondisi tanah, kondisi kayu-kayu yang sisa ditebang ini kering, tentunya siapa yang bisa mengendalikan untuk 2 hektar ini? Kami pastikan, kami berkomitmen tetap dilakukan proses penegakan hukum untuk menjaga lingkungan-lingkungan lain ataupun areal-areal yang lain agar tidak dilakukan yang sama. Kalau 2 hektar seluruh Kalbar itu semua 2 hektar, tentunya juga seluruhnya terbakar nantinya. Demikian, Mas. Baik, terima kasih ya Mas Sultan. Selanjutnya sebelah kiri dulu tadi ya, nomor 2. Silakan. Pak Lydia dari CNN, mungkin ada sedikit kemarin kan pas Pak Mensesnek menemani Pak Presiden ke sana disebutkan, tadi kan baru disebutkan 72, padahal Pak Mensesnek kemarin bilang ada 4 korporasi yang sudah dalam proses penyidikan. Nah, apakah dari tim Polri sendiri sudah ada koordinasi 4 korporasi itu siapa aja? Apakah mereka adalah perusahaan sawit yang ada di Kalimantan atau seperti apa? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih Mbak Lydia, CNN ya. Kami persilakan Pak Dir. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Kami sampaikan dari awal, kami akan melaksanakan kegiatan proses investigasi, baik penyidikan secara profesional. Basisnya adalah alat bukti. Alat bukti di TKP berdasarkan olah TKP, kemudian keterangan saksi-saksi yang ada, kemudian keterangan tersangka adalah pengakuan tidak menjadi utama yang mutlak, tetapi alat bukti yang harus kami cari. Kami kelebihannya penyidik adalah bisa geledah, bisa nyita, bisa koordinasi dengan PPATK untuk mencari arus ataupun aliran transaksi keuangan. Tentunya dia membakar tidak akan mau gratis, pasti ada pemodal, pendana, pasti diberikan uang itu dari mana, itu yang kami cari. Tapi kalau dipastikan sampai saat ini kami sedang proses, mohon sabar, kalau ada pasti nanti kami informasikan kepada rekan-rekan media ataupun ke publik. Demikian. Terima kasih Pak Irhami. Jadi proses ini secara simultan atau kesinambungan masih berlangsung ya, apa yang kami sampaikan ini. Baik, silakan. Sekali lagi yang ketiga pertanyaan, silakan. Baik, perkenalkan saya Anwar dari Detikkom. Izin bertanya Pak, untuk yang pertama kan sudah ditetapkan 72 tersangka. Nah, saya ingin memastikan itu tempusnya dari bulan apa ya Pak? Nah, lalu yang kedua, kemarin sempat viral Pak di Kalbar itu ada pria bersenter yang sudah ditangkap dan ditangani sama kepolisian. Nah, kemarin kan tadi kan disebutkan bahwa di Kalbar itu sudah ditetapkan 11 tersangka Pak. Nah, apakah si pria center ini sudah termasuk salah satu? Baik, dari Detikkom ya. Tempusnya adalah mulai Februari sampai sekarang. Sebenarnya kita kan sudah
menyiapkan, mengantisipasi kegiatan-kegiatan pada saat kemarau panjang seperti ini akan terjadi. Kemudian apa yang disampaikan tadi, yang kedua tadi terkait yang pria presenter itu sudah masuk, sudah disidik dan tetapkan tersangka. Demikian. Cukup ya Mas Arfar. Baik, saya buka sesi kedua. Segmen ini 3 penanya, silakan. Cukup, rekan-rekan? Oh, ada satu di sebelah kanan saya. Silakan, Mbak. Presiden dari Kompas.com mau misalnya terkait penyidikan sementara, apakah ada indikasi dari pemerintah ataupun dari lembaga penegak hukum yang ikut andil? Tadi kan sebut sudah ada 3 bulan sebelumnya, mungkin ada perizinan ataupun gimana dari pihak kepolisian, apa indikasinya bagaimana? Terima kasih Mbak Prisi dari Kompas.com. Ulangi Mbak. Ulangi pertanyaan yang spesifik saja langsung. Ada nggak dari lembaga penegak hukum yang terlibat dugaannya terkait dengan perizinan, tadi kan 2 hektar atau izinnya serah tanah atau bagaimana, ada indikasi? Baik, berbicara 2 hektar itu khusus di Kalbar, memang ada perdanya di sana. Walaupun sudah dilakukan pencabutan dari ada aturan baru yang mengatakan tidak boleh mulai kemarin. Oleh sebab itu 2 hektar ini kami mohon untuk rekan-rekan masyarakat Kalbar juga tidak dilakukan lagi. Akan tetapi pertanyaan dari Mbak tadi terkait penegak hukum dan sebagainya, aparat ataupun pejabat-pejabat sampai saat ini belum ditemukan. Tetapi kami masih dinamis ya. Tentunya alat bukti kami basisnya adalah alat bukti. Alat bukti di TKP itu apa? Orang, keterangan saksi, kemudian petunjuk-petunjuk transaksi keuangannya. Ini sedang kami kejar tentunya. Tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada aktor lapangannya. Tetapi kepentingan dari kegiatan pembakaran itu untuk apa? Untuk siapa? Itu pasti akan kami kejar sampai tuntas. Demikian, Mbak. Ya, jadi untuk yang tadi disampaikan ada pencabutan itu ada surat edaran nomor 16 tahun 2026 ya dari Menteri Lingkungan Hidup tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Mungkin ini juga bisa disosialisasikan oleh teman-teman semua kepada masyarakat. Satu lagi Mbak, silakan. Silakan Mbak. Sejauh ini apakah sudah ada korban jiwa yang teridentifikasi serta apakah ada kerugian gitu atas kebakaran lahan yang ada di beberapa wilayah? Baik, untuk kerugian baik itu fisik, kesehatan dan jiwa ya tentu ini nanti secara ranahnya kami akan rakor ya melihat dari dampak kesehatan mungkin dari di bidang Kementerian Kesehatan ya dengan pemerintah daerah dan juga terkait dengan kerugian material lahan tentu kementerian terkait stakeholder ini akan kita sampaikan. Namun ranah yang kami sampaikan di sini adalah bagaimana proses penegakan hukum ini bisa efektif dan kemudian dalam proses mitigasi bencana yang sudah ada khususnya karhutla bisa teratasi, terkendali dan kemudian kembali pada kondusif. Itu Mbak Intan ya. Silakan satu lagi. Siapa Mas? Silakan. Saya langsung dari para tersangka ini dari penyidikan dan penyelidikan para tersangka ini memang individu atau memang ada komunikasi dari tersangka satu ke tersangka lainnya Pak? Maksudnya apakah ada komunikasi dari para tersangka ini sehingga melakukan tindakan yang sama gitu Pak? Ditujukan kepada Pak Dir ya? Oke, baik silakan Pak Dir. Poin langsung saja. Poinnya adalah apakah para tersangka ini saling berkomunikasi? Gitu? Oh, ada keterkaitan satu sama lainnya. Sama yang lain atau memang mereka saat ini pendidikannya sendiri-sendiri? Oh, baik rekan-rekan, sekali lagi bahwa basisnya adalah keterangan saksi, keterangan tersangka di TKP dan alat bukti lain. Sampai hari ini yang kami temukan sebagian besar adalah individu-individu yang memang untuk kepentingan dirinya dan kepentingan yang menyuruh orang lain. Tetapi antara satu dan yang lain sedang kami kembangkan. Jadi nantinya adalah yang paling penting adalah bukti transaksi keuangan. Ini siapa yang bisa melihat. Kalau dia pasti keterangannya saya untuk saya Pak, untuk pribadi saya dan sebagainya. Mungkin demikian Mas ya. Ya, silakan Mas. Dari mana? Silakan. Pak, kami dari Tribun Kompas tadi barusan Pak Adek menyinggung soal alih transaksi keuangan. Apakah sudah
bisa disebutkan Pak nominal yang saat ini sudah ditemukan dari transaksi keuangan para tersangka ini berapa yang mereka terima dari transaksi itu? Baik, untuk transaksi keuangan sedang pendalaman. Apakah mereka ada yang menyuruh, kemudian ada yang biayai. Tentunya alat-alat pembayaran mereka, transaksi rekening sedang kami upayakan untuk kerjasama dengan PPATK. Demikian. Nanti belum bisa terkait nominal ya Pak yang sudah diperoleh oleh Belum. Iya rekan-rekan, sekali lagi ini secara simultan masih ya. Proses ini kan masih terus berjalan. Saya tambah dikit Bang. Ya silakan Pak Dir. Baik rekan-rekan sekalian, saya menambahkan bahwa kegiatan pembakaran hutan dan lahan ini kita tahu bahwa saat ini adalah kemarau panjang, El Nino. Kami menghimbau kepada masyarakat ataupun rekan-rekan yang punya kepentingan untuk itu, untuk tetap tidak melakukan pembakaran tentunya, supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan ini secara luas. Ini mungkin belum terlalu meluas banget, tetapi kalau tetap dilakukan pembakaran akan lebih luas dan penanganannya akan lebih sulit tentunya. Ini kami menghimbau. Kalaupun ada aturan-aturan pemakluman pembakaran, mohon untuk tidak dilaksanakan tetap, karena ini musim kemarau panjang. Dari aspek setelah dibakar nanti untuk meredakan, untuk memadamkan dari mana? Sumber airnya juga susah di lapangan dan sebagainya. Ini perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak, rekan-rekan media untuk disosialisasikan kepada masyarakat tentunya. Mungkin demikian. Ya, silakan satu lagi dari Detik. Memastikan satu lagi, ini kan tadi tersangka disinggung ada 72 ya Pak. Nah kalau saya boleh rinci itu kan Polda Riau ada 35, kalau Sumsel ada 17, Jambi ada 8 orang, Kalteng ada 11 orang, Tangsel 2 orang, Kaltim 1 orang. Nah itu kebetulan saya barusan hitung itu ternyata 74 orang Pak ketika saya rinci. Apakah sebenarnya ada 74 orang dari sebelumnya 72 orang? Satu, ada keterangannya kurang satu kan? Satu SP3 penghentian penyelidikan. Nanti rilisnya ada lengkapnya. Jadi berapa Pak? 74 pertama, makanya satu SP3 tadi. Kan 74. Penetapan tersangkanya 74. Satu kan proses masih, satu penghentian penyidikan. Ya. Berarti 72-nya enggak Pak? Tadi pertama pas proses 72. Oh, sorry 72. Iya. Oh, 72. Iya. Oh 72 yang satu udah Pak, berarti dari 74 SP31 berarti 73 Pak atau seperti apa? Iya. Sorry, 72 total, kemudian satu SP3, tinggal 71. Iya. Iya. Cukup ya rekan-rekan ya, paling paham. Jadi rekan-rekan, proses ini terus bersinambungan ya, dan simultan ini Polda, beberapa 9 Polda dan Bareskrim Polri terus akan mengkurasi terkait dengan pendalaman baik itu penyelidikan maupun proses penyidikan yang ada ya gitu. Silakan Pak Dir, ada tambahan? Baik, yang paling akhir penekanan dari kami penegak hukum dalam hal ini Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tipiter bersama rekan-rekan Polda jajaran. Di sana ada Direktorat Kriminal Khusus dan Subdit Tipiter khususnya akan berkomitmen secara masif akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Kami akan kejar sampai orang yang menerima keuntungan atas pembakaran tersebut, baik korporasi ataupun individu, akan kami lakukan pengejaran dan lakukan penegakan hukum secara tegas tentunya. Alasan apapun, alasan ekonomi, mudah dan sebagainya, itu tetap tolong jangan dilakukan pembakaran di saat-saat seperti ini, saat-saat kemarau panjang, El Nino, tidak boleh. Karena apa? Karena kalau sudah terbakar tentunya akan sulit dipadamkan, mengingat di lapangan sumber-sumber air juga susah ditemukan apa yang disampaikan oleh Pak Karupin tadi. Demikian waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Karupin, Mas. Terima kasih Pak Irhamni. Cukup rekan-rekan? Pak, mungkin satu lagi Pak, itu dari
puluhan tersangka yang sudah ditetapkan itu terkait latar belakangnya apa ya Pak? Seperti pekerjaan sehari-harinya itu apa ya Pak? Pekerjaannya mereka pekerja serabutan tentunya, memang petani rata-rata, membuka lahan, kemudian menanam sawit dan sebagainya. Petani ladang. Cukup ya rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi, rekan-rekan adalah mitra strategis. Di sini pesan-pesan apa yang kami sampaikan tentu akan bisa sampai masuk kepada individu-individu masyarakat, khususnya awareness, pengetahuan, kesadaran masyarakat terhadap risiko, ya, apa yang berdampak di khususnya cuaca El Nino atau cuaca ekstrim saat ini. Maka sekali lagi kami sampaikan, yang kami sampaikan ini adalah bukan sekedar hanya mitigasi karhutla dan penegakan hukum persoalan lingkungan saja, tapi juga kita awareness terhadap keselamatan masyarakat dan tentunya adalah perlindungan terhadap lingkungan sebagai suatu keberlanjutan dan kesejahteraan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih, saya tutup teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.